Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau karal musyrikun walau karal munafiqun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingganya dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi lingkungan yang seperti ini, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat untuk ke depannya kelak, dan semoga Allah terus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salamnya Allah tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manusia biasa yang sama seperti kita, akan tetapi dengan kesempurnaan akhlaknya, dengan kesabarannya dan lain sebagainya, beliau menjadi sosok orang yang menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi kita. Salah satunya ketika beliau berdoa, beliau tidak berdoa dengan dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri, akan tapi beliau berdoa untuk umat-umatnya, umat yang di Palestina, umat yang di Syria dan lain sebagainya. Beliau mendoakan umat-umat yang ada di bumi ini, dan semoga kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dia memberikan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya di sini akan menyampaikan tentang bagaimana sholat istisqa menurut fatwa Muhammadiyah sendiri. Kemudian sholat istisqa adalah artinya untuk meminta hujan, sholat untuk meminta hujan, atau istilah agama Islam itu dengan kata istisqa, yang dimaksudkan suatu ibadah tertentu yang berwujud ke doa-doa atau sholat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan hujan pada masa terjadinya kemarau dan musim kering yang panjang. Makanya ketika hujan dilakukan sholat istisqa. Dan dalam putusan Muhammadiyah sendiri dituntunkan bahwa minta hujan itu dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Jadi bisa berorangan atau berkelompok, dan ketika berkelompok maka diperlukan adanya imam dan dapat dilakukan doa secara bersama. Ketika berkelompok bisa, tapi harus ada imam. Kemudian bisa untuk berdoa bersama dengan dipimpin oleh imam atau dengan melakukannya sholat. Apabila minta hujan itu dilakukan dengan berdoa saja. Doa itu dapat dilakukan dalam khutbah Jumat atau di luar khutbah Jumat, baik dalam masjid maupun di luar masjid. Dan apabila dilakukan sholat dengan sholat, hal itu dilaksanakan di lapangan dengan khutbah sesudah sholat, dan boleh juga khutbah dilakukan sebelum sholat. Itu menurut putusan tarjih yang saya sedikit baca di fatwa dalam putusan tarjih di Garut 1976. Kemudian dalam kitab Subulus Salam itu yang intinya dinyatakan bahwa berdasarkan berbagai hadis terdapat 6 cara Nabi Muhammad SAW melakukan minta hujan. Yang pertama, Nabi Muhammad keluar ke lapangan melakukan sholat istisqa dengan khutbah. Yang kedua, Nabi Muhammad
berdoa meminta hujan dan khutbah Jumat. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa meminta hujan di atas mimbar di Masjid Madinah di luar hari Jumat tanpa sholat. Kemudian yang keempat itu ada Nabi Muhammad itu meminta hujan dengan berdoa duduk di dalam masjid. Dan kemudian yang kelima itu Nabi Muhammad berdoa meminta hujan di Ar-Rozul Zaid dekat Az-Zawra di luar masjid. Dan yang terakhir itu Nabi Muhammad meminta hujan ketika di medan perang. Itu menurut kitab Subulus Salam. Dan para ulama fikih sepakat tentang adanya bermacam cara Nabi Muhammad SAW melakukan sholat istisqa, kecuali Imam Abu Hanifah yang berpendapat tidak ada sholat istisqa berjamaah di dalam berjamaah untuk meminta hujan. Yang disyaratkan hanya doa untuk meminta hujan saja. Dalam kitab-kitab Hanafi diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata untuk istisqa minta hujan tidak ada sholat jamaah yang disunahkan. Jadi menurut Abu Hanifah itu tidak ada sholat istisqa dalam kitab-kitabnya. Intinya diperbolehkan Nabi Muhammad itu melakukannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak sekali kesalahan, itu datangnya dari setan yang membisiki saya. Jika ada benarnya saya minta maaf. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.